Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Koordinasi Fataudin, NIM 3 angka terakhir 133. Saya di sini akan menjelaskan tugas ketiga dari etika profesi hukum yang berjudul Kode Etik Profesi, Pengertian, Perbedaan, dan Fungsi Kode Etik. Untuk materi yang pertama yaitu Kode Etik Profesi, pengertiannya yaitu pedoman perilaku profesional merupakan arahan untuk tindakan dan sikap yang harus dijalankan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pedoman ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan integritas dalam suatu profesi. Hal ini bertanggung jawab atas moralitas profesi tersebut di mata masyarakat. Untuk memastikan efektivitasnya, penting bahwa pedoman ini disusun oleh para anggota profesi itu sendiri. Pedoman tidak akan berdaya jika hanya diperintah dari pihak luar, seperti pemerintah atau lembaga lainnya, karena tidak mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh profesi tersebut. Meskipun pihak luar dapat mendorong pembuatan pedoman dan membantu dalam penyusunannya, namun pedoman tersebut harus menjadi aturan yang diatur sendiri oleh profesi tersebut untuk berfungsi secara optimal. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah pelaksanaannya diawasi secara terus-menerus. Untuk materi yang selanjutnya yaitu perbedaan antara etika dan kode etik. Etika menggambarkan konsep mengenai baik atau buruknya perilaku atau tindakan seseorang, sementara moral merujuk pada kualitas baik atau buruk dari perilaku seseorang itu sendiri. Etika mencakup gagasan dan aspirasi terkait kebaikan dalam tindakan atau perilaku manusia. Etika biasanya memberikan contoh-contoh yang positif, sedangkan moral selalu mengevaluasi bagaimana contoh-contoh tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, seseorang yang memiliki etika adalah orang yang memberikan teladan perilaku yang baik, sementara yang memiliki moral adalah orang yang menerapkan teladan tersebut dalam kehidupan mereka. Sedangkan kode etik berfungsi sebagai pedoman untuk mengendalikan moralitas atau sebagai bentuk pengawasan terhadap perilaku. Dengan sanksi yang lebih berfokus pada aspek psikologis dan institusional, para praktisi yang melanggar kode etik selain melanggar hukum yang berlaku juga dapat dianggap bertanggung jawab secara moral sesuai dengan kode etik profesi mereka. Oleh karena itu, dalam konteks nilai-nilai kepentingan yang terlibat, para profesional diharapkan untuk memberikan pelayanan yang profesional dengan memegang teguh sikap etis. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu fungsi kode etik profesi dan pelanggaran kode etik profesi. Kode etik profesi berperan dalam menjaga profesionalisme di lingkungan kerja dengan mendorong kedisiplinan para pekerja dalam menjalankan tugas mereka. Pelanggaran terhadap kode etik profesi dapat mengakibatkan sanksi yang bervariasi, mulai dari ringan hingga pemecatan. Fungsi kode etik profesi antara lain yaitu yang pertama memperjuangkan martabat profesi, yang kedua menjaga kesejahteraan di antara anggota, yang ketiga mendorong pengabdian para praktisi, yang keempat meningkatkan standar mutu profesi, yang terakhir yaitu mengedepankan pelayanan di atas kepentingan pribadi serta memperkuat organisasi profesional. Tidak selalu sejalan dengan realitas yang dihadapi oleh para profesi. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, bahkan dapat menyebabkan para profesi mengabaikan idealisme kode etik profesi tersebut. Pelanggaran terhadap kode etik profesi adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok praktisi yang tidak mencerminkan atau memberikan arahan kepada anggotanya mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan, serta tidak menjamin standar moral profesi tersebut di mata masyarakat.